Alhamdulillahi qabla ridha, alhamdulillahi inda ridha, alhamdulillahi ba'da ridha, alhamdulillahi ala kulli hal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membacakan beberapa poin penting bagaimana muamalah kita terhadap pemerintah kaum muslimin. Nah, di sini kurang lebih ada 7 poin ya. 7 atau 8.7 ya yang harus kita ketahui. Di antara ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia harus tahu kita sebagai orang yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, as-salafi, orang yang berpegang teguh dengan hadis, ya, ashabul hadis, al-firqatun najiyah, dia harus paham bagaimana muamalah dia terhadap pemerintah kaum muslimin. Karena dalam agama ini telah jelas, ya, semuanya telah diajarkan, baik dalam perkara yang besar ataupun yang paling kecil. Perkara dalam bermuamalah terhadap tetangga dijelaskan, dengan saudara dijelaskan, dengan anak dan istri telah dijelaskan, maka berkaitan dengan perkara yang besar terhadap pemerintah juga dijelaskan. Ya, di antaranya sikap kita sebagai kaum muslimin yang pertama adalah harus memuliakan pemimpin kaum muslimin. Ya, harus memuliakan pemimpin kaum muslimin. Dalilnya adalah hadis yang sahih riwayat Abu Asim dari Abu Bakrah. Ia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sultanu dhillullahu fil ardh. Pemerintah adalah naungan, ya, sebagai naungan Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, ya. Faman akramahu akramahullah. Barang siapa yang memuliakannya, Allah pasti akan memuliakannya. Dan barang siapa waman ahanahu ahanahullah. Barang siapa yang menghina pemerintah kaum muslimin, pasti Allah akan hinakan. Terbukti apa enggak? Terbukti ya? Ya. Biarlah kenyataan yang berbicara. Bagaimana kita lihat orang-orang yang mencaci maki pemerintah? Bagaimana akhir hidupnya, nasibnya? Ya. Dia akan dihinakan. Karena itu hadis. Hadis itu pasti benar, tidak mungkin salah. Orang yang menghina Allah akan hinakan. Orang yang memuliakan pasti Allah akan memuliakan. Namun kita sebagai kaum muslimin bukan berarti menjilat ya. Kita memuliakan karena dia sebagai pemerintah tidak berbuat maksiat. Ya. Bukan berarti kalau dia berbuat maksiat langsung kita puji-puji, tidak. Selama dia berbuat maksiat, ya, dan dia tidak melarang kita sholat dan seterusnya, kita muliakan, menghormatinya. Tidak boleh mencaci maki. Kemudian perkataan daripada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, beliau mengatakan, perhatikan orang-orang yang mengaku Ahlus Sunnah, perhatikan orang-orang yang mengaku Salafi. Kata beliau, fallah fi fahmi manhajus salafus salih. Wajib kepada kalian untuk berpegang teguh dengan manhajnya salafus salih. Fit ta'amuli ma'al sultan, dalam bermuamalah terhadap pemerintah. Wa alla yattakhidhu min akhta'i sultan sabilan li isaratin nas, dan janganlah kalian menjadikan kesalahan-kesalahan pemerintah sebagai jalan untuk menghasut manusia. Ya, tadi kita jelaskan bahwasanya manusia pasti berbuat salah. Kita saja pasti berbuat salah. Terlebih lagi pemerintah yang mengatur negara. Ada beberapa pulau yang harus diatur, ada beberapa keluarga yang harus diatur. Bukan kita sendiri satu keluarga pun terkadang masih salah, apalagi pemerintah, ya, berat. Makanya jangan kita jadikan kesalahan pemerintah itu sebagai bahan untuk menghasut. Ini kan kadang tidak sengaja, malah diambil kesalahannya, dipotong videonya, disebarkan di media sosial. Coba kalau kesalahan dia sendiri digitukan bagaimana? Mau apa tidak? Tidak mau. Ya, apalagi pemerintah, ya, yang memiliki kedudukan. Wa ila tanfiril qulubi an wulatil umur, sehingga menjadikan para manusia itu lari dari kecintaan kepada pemerintah.
Fahada ainul mafsadah. Inilah salah satu bentuk kerusakan. Sebab kerusakan itu adalah apa? Kita sebagai masyarakat terkadang menyebarluaskan kesalahan pemerintah. Wa ahadul asusil lati tahsulu bihal fitnah bainan nas. Yang menyebabkan fitnah, perpecahan di antara para manusia. Ya, ada manusia-manusia, kelompok sesama kelompok berkelahi, terkadang sesama muslim berkelahi dikarenakan itulah ya perbuatannya. Kama ana mil al-qulubi ala uladil amr yahdusu syarra wal fitnah wal fawda. Karena kalau dia benci kepada pemerintah, itu bisa menyebabkan kerusakan, kegoncangan ya di negaranya. Maka kita lihat kaum muslimin ikhwani wa akhwati fillah, di negara-negara yang dahulunya aman, bersih, tentram, namun ketika dia sudah memberontak, menyebarluaskan kesalahan-kesalahan pemerintah, apa yang terjadi? Sekarang menjadi puing-puing yang tidak berarti. Salat pun susah, mau belanja susah, mau sekolah pun tidak ada, tidak bisa. Karena apa? Hancur sudah. Kerusakan yang terjadi. Sebabkan itu tidak sabar, ya. Kita bawakan lagi perkataan para ulama yang lain. Wa rahimallahu Sahl bin Abdullah At-Tusturi. Semoga Allah merahmati Sahl bin Abdullah At-Tusturi ketika dia mengatakan la yazalun nasi bi khairin. Seorang manusia akan selalu dalam keadaan kebaikan. Ma'adhamu sultan wal ulama. Seorang itu akan selalu dalam keadaan kebaikan selama dia memuliakan para pemerintah dan para ulama. Ya. Fa in 'adhamu hadaini aslahallahu dunyahum wa ukhrahum. Kalau dia memuliakan dua orang tadi, siapa? Pemerintah dan para ulama. Ya, ulama yang benar ya, ulama rabbani, ulama yang terkenal kesikohannya, kecerdasannya, yang telah mendarah daging dalil kepada dirinya, bukan ulama jadi-jadian, bukan ulama yang menyeru kepada kesesatan. Dia muliakan, maka Allah akan memperbaiki keadaan dunia dan akhiratnya. Wa in istaghfu bihadaini, kebalikannya, kalau dia menghina, merendahkan dua orang tadi, pemerintah dan kaum muslim, pemerintah dan para ulama, maka Allah akan merusak dunia dan akhiratnya. Berantakan urusan dunianya, berantakan juga urusan akhiratnya. Dan ini sudah kita lihat terjadi. Berapa banyak orang-orang yang menghina kaum muslimin, pemerintah kaum muslimin, dia dihinakan di kehidupan dunianya. Ya. Jadi pertama, kita harus memuliakan, tidak boleh menyebarkan kesalahan-kesalahan. Yang kedua, kewajiban kita sebagai ahlus sunnah wal jamaah, kita yang mengaku Islam, yang mengaku salafi. Yang kedua adalah mentaati penguasa selama bukan dalam kemaksiatan. Nih, jadi mentaati pemerintah itu wajib, tapi diikat. Ya, dengan apa? Selama pemerintah tidak melakukan atau menyuruh kepada perbuatan maksiat. Ya, bukan mutlak taatin semua, bukan. Yang ditaati adalah ketika dia menyuruh dalam perbuatan yang baik. Dalilnya adalah tadi ya, surah An-Nisa ayat yang ke-59, ya ayyuhalladzina amanu atiiullah wa atiir rasul wa ulil amri minkum. Demikian pula hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda. Ini mungkin hadis yang jarang kita dengar ya. Padahal ini penting sekali. Poin yang sangat penting harus kita ketahui. Apa kata Rasulullah? Yakunu ba'di, akan datang nanti di akhir zaman, a'immatun, para pemimpin-pemimpin, la yahduna bihudaya, tidak mengambil petunjukku. Ya, mereka tidak mau mengambil petunjuknya Rasul. Wala yastannuna bisunnati, tidak mau mengerjakan ya ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sayaqumu fihim, dan akan muncul nanti di akhir zaman di tengah-tengah kaum muslimin rijalun, seorang pemimpin, qulubuhum qulubus syayatin fi juzman ins. Akan muncul pemimpin di tengah-tengah kaum muslimin yang hatinya seperti hati syaitan dalam rupa manusia. Kira-kira bagaimana? Seperti apa? Fir'aun mungkin ya. Bentuknya manusia memang, tapi hatinya itu jahat, zalim dia. Ini akan muncul seperti ini nanti di akhir zaman. Pemimpin-pemimpin yang seperti itu. Lalu salah seorang bertanya, "Qultu
Kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dzalik? Wahai Rasulullah, kalau aku menjumpai masa-masa seperti itu, bagaimana caranya saya menghadapinya? Nah, solusinya ada di sini. Apa kata Rasulullah? Tasma'u wa tuti'u lil amiri, dengar dan taati pemimpinmu. Wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluka, meskipun punggungmu dipukul, meskipun hartamu diambil, ya, fasma' wa ati, dengar dan taati. Ada di sini ketika menjumpai pemerintah seperti itu langsung kita disuruh untuk demo? Tidak ada. Disuruh kita untuk mencaci maki? Tidak ada. Ini hadisnya sahih riwayat Muslim. Dan Rasul tidak mungkin salah dalam mengucapkan ini. Karena ucapan Rasul adalah wahyu. Ya, wahyu. Jadi seperti itu. Akan muncul nanti pemimpin-pemimpin yang tidak mengambil sunnah Rasulullah, tidak berhukum dengan hukumnya Allah dan Rasulnya. Dan akan muncul nanti pemimpin yang hatinya seperti hati syaitan, jahatnya, saking jahatnya dia, zalimnya dia. Tapi ketika kita menjumpai seperti itu, tetap kita harus mendengar dan mentaatinya. Meskipun harta kita diambil, meskipun punggung kita dicambuk, tetap kita mendengar dan mentaati. Ya. Jadi yang kedua apa? Ya, mentaati penguasa selama bukan dalam kemaksiatan. Kecuali ya, kalau misalnya seluruh para wanitanya tidak boleh pakai jilbab, azan dilarang di masjid, sholat tidak boleh, rumah ibadah dihancurkan, baru boleh kita untuk tidak mentaatinya. Ya, kenapa? Nabi mengatakan la ta'atil makhluqi fi maksiatillah. Tidak boleh kita taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Ini poin pentingnya. Yang ketiga, kewajiban kita Ahlus Sunnah yang mengaku salafi, bersabar atas kezaliman pemimpin. Ya, bersabar. Nanti bilangnya sabar terus, kapan kita jihadnya? Kita ini jihad sekarang nih, untuk ilmu jihad. Ya. Duduk di majelis ilmu itu jihad. Bahkan salah satu yang menjadikan hal terbaik memperbaiki umat adalah dengan seperti ini. Ya, bukan dengan turun di jalanan. Apa dalilnya? Dalilnya tadi adalah hadis yang sahih Muslim, man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Barang siapa yang melihat sesuatu dari pemimpin yang tidak dia sukai, hendaknya dia bersabar. Karena kalau dia tidak sabar, keluar dari ketaatan kepada pemerintah, kalau dia mati seperti matinya orang jahiliyah. Ya. Kemudian Al-Hasan Al-Basri, siapa dia? Ulama tabi'in. Dia katakan seperti ini. Wallahi, demi Allah, lau anan nasa idabtulu min qabli sultani sabaru. Kalau manusia itu diuji dengan kezaliman pemerintah, lalu dia mau bersabar, ma labisu an yarfa Allahu azza wa jalla dzalika anhum, maka niscaya Allah akan angkat kezaliman tersebut karena kesabarannya. Ya. Wa dzalika annahum yaz'una ila sayf fa yuwakkiluna ilaih. Namun bila manusia tidak sabar sehingga dia harus menghunuskan pedang untuk memberontak pemerintah, melawan pemerintah, maka perkaranya akan dikembalikan kepada mereka. Wallahi, demi Allah katanya, ma ja'u bi yaumin khairin qat, mereka tidak akan mendatangkan kebaikan meskipun satu hari saja kalau mereka sudah memberontak. Ini ulama dahulu sudah umurnya sudah ratusan tahun. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ulama tabi'in, yang mana Rasul mengatakan khairun nasi qarni, tsummal ladzi yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik umat generasi adalah generasiku yang pertama para sahabat, kemudian para tabi'in, dan tabi'ut tabi'in, ya. Generasi terbaik mengatakan demikian. Demi Allah, kalau mereka memberontak, mereka tidak akan mendatangkan satu kebaikan meskipun satu hari saja. Karena sudah kacau semuanya. Siapa yang mau ditaati lagi? Perekonomian sudah hancur. Ya, perdagangan apalagi? Sekolah apalagi dan seterusnya, ya. Summa ta'ala, kemudian di antara lain adalah perkataan ulama lain, ya, yaitu Al-Imam Abil Izz Al-Hanafi rahimallahu taala. Beliau mengatakan wa amma luzumu ta'atihim wa injaru
li'annahu yatarattabu 'ala al-khuruji min ta'atihi min al-mafasadi ad'af ma yahsulu min jawrihim. Kewajiban kita sebagai kaum muslimin mentaati mereka meskipun zalim. Meskipun zalim. Kenapa kok zalim harus ditaati? Ya, karena kalau kita memberontak, kerusakannya lebih besar daripada kezaliman yang dia lakukan. Mungkin dia sekedar zalim, tidak adil misalnya, tapi kita masih bisa sholat, kita masih bisa ibadah, anak-anak masih bisa sekolah, kita masih bisa jual beli. Tapi kalau kita memberontak karena kezalimannya, semuanya sudah tidak bisa lagi. Lihat di Suriah, lihat di Libya, ya, dan seterusnya, hancur berkeping-keping. Tidak bisa lagi mereka beraktivitas sebagaimana biasanya. Jadi ketika dia zalim, tetap kita harus menghormatinya, tidak boleh keluar dari ketaatan kepadanya, karena kalau kita berontak itu kerusakannya lebih besar. Kata beliau, bal fis sabri, justru kalau kita mau bersabar atas kezalimannya, takfirus sayyiat, itu yang akan menggugurkan dosa-dosa kita. Ya. Wa mudha'afatil ujur, dan pahala kita akan dilipat gandakan karena sabar. Fa innallaha ma sallata alaina illa li fasadi a'malina. Ini penting, poin yang sangat penting. Sesungguhnya Allah tidak mengirimkan kepada kami pemimpin yang zalim kecuali karena rusaknya amal kita. Hah? Kita sekarang kaum muslimin masih banyak yang beriba, masih yang banyak yang tidak pakai jilbab, masih banyak yang berpacaran, ya, berzinahan, praktek-praktek kesyirikan di mana-mana. Bagaimana kita mendapat pemimpin yang bagus seperti itu? Karena masyarakatnya banyak yang rusak. Ya, sesungguhnya Allah tidak mengirimkan pemerintah yang buruk kecuali karena rusaknya amal kita. Kata beliau, wal jazaa'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal perbuatan. Kalau kita baik, akan datang pemimpin yang baik. Kalau kita buruk, ya akan datang pemimpin yang buruk. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pemerintah kita. Ya, seperti itulah kondisi masyarakat kita. Ya, jangan salahkan terus pemimpinnya, salahkan diri kita sendiri. Lalu bagaimana? Kata beliau, fa'alaina bil ijtihadi fil istighfari wat taubah wa islahil amal. Wajib bagi kita untuk bersungguh-sungguh dalam beristighfar, minta ampun kepada Allah, bertaubat atas dosa-dosanya, dan memperbaiki amal. Kenapa? Allah mengatakan, wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah Allah menimpakan musibah atau musibah apapun yang kalian dapatkan kecuali karena ulah tangan-tangan kalian sendiri. Termasuk adanya pemerintah yang zalim juga karena perbuatan kita sendiri. Dari mana dalilnya? Allah mengatakan di dalam surat Al-An'am 129, wa kadzalika nuwalli ba'dadh zalimina ba'dha ya bima kanu yaksibun. Demikianlah kami timpakan sebagian pemimpin yang zalim kepada masyarakat yang lain dikarenakan perbuatan yang telah mereka kerjakan. Ya, ini Allah perintah dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an mengatakan adanya pemimpin yang zalim atau orang yang berbuat zalim itu karena kerusakan amal kita. Ya, dalam surat Al-An'am 129, catat, disebarkan, kasih tahu sama yang lain. Jangan salahkan pemerintah, salahkan diri kita sendiri. Kita sendiri masih banyak kekurangan, kesalahan, permaksiatan, lalu menganggap atau ingin mendapatkan pemerintah yang adil dan seterusnya. Tidak mungkin. Ya, karena al-jazaa'u min jinsil amal. Lalu kata beliau, faida aradar ra'iyah, kalau masyarakat ingin yatakhallasu, ya, lepas min dzulmil amiri zalim, ingin terlepas dari pemerintah yang zalim, fal yatrukuz zulma, tinggalkan kezaliman. Ya, kalau kita mau lepas dari pemerintah yang zalim, tinggalkan kezaliman. Kesyirikan itu zalim yang besar, tinggalkan kesyirikan. Dakwah tauhid di mana-mana. Ya, larang manusia untuk menyembah kepada kubur-kubur, datang kubur-kubur, ibadah di sana. Ya, larang pada manusia untuk memakai jimat-jimat seterusnya.
Kalau kita mau dapat pemerintah yang bagus, yang baik, yang adil, dia harus meninggalkan kezaliman terlebih dahulu. Kezaliman kepada diri sendiri, ya. Kezaliman kepada anak dan istri, kezaliman kepada tetangga, kezaliman kepada teman-teman dan seterusnya. Tinggalkan semua itu, baru akan muncul pemerintah yang tidak zalim. Ya. Terlebih kepada hak Allah, yaitu untuk diibadahi. Baik. Ini yang poin keberapa? Apa yang poin ketiga tadi? Sabar. Ingat ya. Nah, yang keempat, yang kita mengaku salafi, ahlus sunnah wal jamaah, ini yang keempat, menasehati pemimpin kaum muslimin. Menasehati, bukan mendemo, mengolok-olok. Dalilnya adalah dalam hadis yang sahih Muslim, Nabi mengatakan ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Kepada siapa? Kepada Allah, kepada kitab-kitabnya, ya, kepada Rasulullah, kepada seluruh pemerintah kaum muslimin dan masyarakatnya. Menasihati, tapi ada caranya. Ya, ada sebagian kaum muslimin seperti itu. Apa? Jihad yang paling besar katanya, a'dhamu jihad adalah menasihati pemimpin, ya, menasihati pemimpin yang zalim katanya. Sebaik-baik jihad yang paling besar adalah nasihat kepada pemimpin. Dia tidak mengetahui bahwasanya a'dhamul jihad, ya, an-nasihatu inda sultan. Inda artinya dekat. Sebaik-baik jihad adalah menasihati pemimpin kaum muslimin. Maksudnya apa? Kata bahasa, kalau dalam bahasa Arab, inda itu artinya apa? Dekat. Artinya tidak boleh dari jauhan, tidak, tapi langsung datang. 4 mata dinasihati. Dia di sini dalam hadis yang sahih riwayat Ibnu Abi Asim, Nabi mengatakan man arada an yansaha li sultanin fala yabdu alaniyah. Barang siapa yang ingin menasihati pemerintah kaum muslimin, jangan terang-terangan. Coba antum sajalah. Antum berbuat salah. Anda nasihati di sini sekarang. Satu orang saya nasihati, mau enggak? Tidak mau. Tapi cara yang baik apa? Tarik tangannya, ya. Wal ya'khud biyadihi. Tarik tangannya. Fa in sami'a minhu fadaka. Kalau dia mendengar, itulah yang kita inginkan. Kalau tidak, ya sudah, lepas tanggung jawab kita. Jangan dipaksakan karena hidayah itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan bawakan perkataan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimallahu taala. Ya, ulama abad ini. Beliau mengatakan laisa min manhajis salaf. Apa kata beliau? Laisa min manhajis salaf, bukan termasuk manhaj salaf at-tashhiru bi uyubil wulati, yaitu menyebarkan aib pemerintah. Bukan termasuk manhaj salaf kalau dia menyebarkan aib pemerintah. Ini dia. Wa dzakara dzalika al-manabir, atau menyebut-nyebutnya di atas mimbar-mimbar, ceramah dia misalnya kan, sebutkan keburukan pemerintah, tidak boleh. Dan ini bukan termasuk manhaj salaf. Atau juga di media sosial, di Facebook kah, di Twitter kah, di YouTube kah, dan seterusnya. Ya, itu termasuk bukan manhaj salaf. Kenapa nggak boleh? Dia di sini. Li'anna dzalika yufdi ilal inqilabat, karena hal yang demikian itu bisa menyebabkan kudeta. Kalau masyarakat sudah terhasut, sudah benci, mengumpulkan massa, ingin menyerbu, ya istana. Kita kepung istana, alhamdulillah. Ini bahaya. Wa adamu sam'i wa ta'ah fil ma'ruf, hingga manusia nanti tidak mau lagi mendengar, tidak mau taat lagi, ya. Wa yufdi ilal khurujil ladzi yadurru wa la yanfa', sehingga menyebabkan kerusakan yang tidak mendapatkan manfaat. Walakinnat tariqal mutabba'ah inda salaf, tariqah jalan yang benar dalam menasihati pemimpin di dalam salaf, keyakinan kita ahlus sunnah wal jamaah, an-nasihatu fima bainahum wa bainas sultan, saling menasihati antara yang orang yang menasihati kepada pemerintah. Datang ke sana 4 mata, bertemu langsung, atau kirim surat, dibaca alhamdulillah, tidak ya sudah, ya. Wal kitaba ilaihi, atau dengan kirim surat, ya. Jadi pertama nasihat langsung datang, kalau nggak bisa dengan surat. Kalau tidak bisa lagi,
dengan apa? Ittisalu bil ulama alladzina yattasiluna bihi hatta yuwajjihu lil khair. Yaitu dengan cara kita misalnya presiden kita dekatnya dengan siapa? Dengan ulama siapa? Kita ngomong dengan dia. Tolong sampaikan kepada beliau, kepada Pak Presiden bahwasanya ini seperti ini. Itu boleh. Ya, 3 caranya: datang langsung, memberi surat, atau minta tolong kepada orang untuk menasihatinya. Yang dekat dengannya, ya. Ini dia jalannya. Cuma 3, nggak boleh yang lain. Nasihati di Facebook tidak boleh. Nasihati di Twitter tidak boleh. Itu tidak dibaca sama presiden. Ya, presiden nggak mikirin itu. Nggak mikirin Facebook, nggak ada. Ya. Tip, itu yang berapa? Yang keempat, menasihati pemerintah. Yang kelima, mendoakan pemimpin dengan kebaikan. Ya. Sudahkah kita doakan pemerintah kita? Mungkin tidak pernah. Tapi kita ngakunya ahlu sunnah. Tapi ngakunya kita pengen dapat pemimpin yang baik. Ya, kalau kita celak tidak berubah. Tapi kalau kita doakan, insya Allah bisa berubah. Ya, di antara kaum muslimin yang banyak ini, insya Allah ada 1 orang yang doanya terkabul. Ada 1 orang doanya terkabul. Ya, sebagaimana Nabi mengatakan, rubba as'asy akbar, ya lau aqsama 'ala Allah la barra. Berapa banyak orang yang terkadang pakaiannya compang-camping, rambutnya tidak peraturan. Dia kalau masuk ke rumah ditolak, tapi kalau dia bersumpah dengan nama Allah diterima. Ada orang seperti itu, ya. Yang kadang dia berdoa makbul doanya, terima sama Allah. Berdoa sama Allah. Mendoakan pemimpin dengan kebaikan. Ya, lihat di sini. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih dan Muslim, khiyar a'imatikum alladzina yuhibbunakum tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Sebaik-baik pemimpin kalian adalah yang mereka mencintai kalian dan kalian mencintai mereka. Wa tusalluna 'alaihim wa yusalluna 'alaikum. Kalian mendoakan mereka dan mereka pun mendoakan kalian. Dan seburuk-buruk pemerintah adalah yang mana kalian membenci mereka, mereka pun membenci kalian. Kalian melaknat mereka, mereka pun melaknat kalian. Jadi kita berdoakan dengan kebaikan. Ya. Di sini disebutkan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, penulis buku ini. Nanti kita akan dapat di sini ya. Apa kata beliau? Wa idza ra'aitar rajula, kalau engkau melihat seseorang yad'u ala sultan, mendoakan keburukan kepada pemerintah, fa'lam annahu sahibu hawa, ketahuilah dia adalah pengikut hawa nafsu. Ya. Kalau antum lihat ada orang yang doa keburukan, ya doakan, ya susahkanlah ini, putuskanlah rahimnya, seterusnya katanya kan, seperti itu. Mandulkan dia, susahkan dia. Itu bukan ahlu sunnah, tapi itu adalah pengekor hawa nafsu. Yang mengatakan demikian bukan saya, tapi Al-Imam Al-Barbahari rahimallahu taala. Jauh sebelum kita lahir sudah dia seperti itu. Ya. Fa'lam annahu, ya, barang siapa yang jika kau lihat orang yang mendoakan keburukan kepada pemerintah, ketahuilah dia pengikut hawa nafsu. Wa idza ra'aitar rajula yad'u lis-sultani bis-salahi fa'lam annahu sahibus sunnah insyaallah. Dan jika engkau melihat seseorang yang mendoakan kebaikan kepada pemerintah, ketahuilah bahwasanya dia ahlus sunnah insyaallah. Ya, ini dia. Jadi poin yang kelima adalah mendoakan. Jangan lupa kita doa supaya diberikan taufik. Insyaallah kalau semua kaum muslimin mendoakan, dia, ya Allah akan kabulkan doanya dan Allah akan rubah menjadi pemimpin yang adil dan seterusnya. Jangan dihina nggak akan berubah, tapi kalau didoakan insya Allah berubah. Ya, poin yang keenam, tidak memberontak terhadap pemimpin. Ya, tidak memberontak. Dalilnya tadi ya, telah kita bacakan dari Ubadah bin Samit ketika Rasulullah membaiat para sahabatnya, di antaranya adalah tidak boleh melengsarkan pemerintah. Kemudian Al-Imam At-Tahawi rahimallahu taala
Beliau mengatakan wala narul khuruja ala a'immatina wala ulati umurina. Kami tidak memberontak kepada pemerintah kami meskipun mereka zalim. Wala nad'u alaihim, kami tidak mendoakan keburukan kepadanya, dan kami tidak melengsarkan mereka, dan kami tidak mencabut ketaatan kami kepada mereka, ya. Kenapa? Wa nara, kami melihat ta'atuhum min ta'atillah faridatun, mentaati pemerintah termasuk bagian ketaatan kepada Allah yang wajib untuk kita kerjakan. Ketaatan kepada pemerintah merupakan ketaatan kepada Allah yang wajib untuk kita kerjakan. Malam ya'muru bimaksiatin, selama pemerintah tidak menyuruh kita berbuat maksiat. Ini dia, ya. Wa na'ulahum bis-shalah wal mu'afat, kita doakan kepada mereka dengan kebaikan, ya, dan keselamatan. Ini dia, tidak boleh berontak, ya. Meskipun zalim, jangan. Sabar kita. Yang ketujuh, terakhir, melaksanakan sebagian ibadah bersama mereka. Melaksanakan sebagian ibadah bersama mereka. Puasa misalnya, kapan tentukannya? Misalnya ada ormas ini tanggal sekian, hari sekian. Bagaimana ini bingung? Kita kembalikan kepada pemerintah, ya, yaitu ulama-ulama kita yang memang dia bertugas untuk hal demikian, seperti MUI, ya, dan seterusnya, ya, kaum muslimin yang sudah bertugas untuk menentukan waktu kapan dimulaikan puasa. Rasulullah SAW bersabda, yusalluna lakum fa in asabu falakum walahum wa in akhtau falakum alaihim. Engkau salat bersama pemimpin. Jika pemimpin benar, pahalanya untukmu dan untuk pemimpin. Jika pemimpin salah, pahalanya untukmu, dosanya untuk mereka. Jelas, ya? Mudah kan? Mudah kita sebenarnya sebagai masyarakat. Yudah, silakan sholat di depan menjadi pemimpin. Saya di belakang saja. Kalau Anda salah, dosanya untuk Anda. Kami dapat pahala. Tapi kalau Anda benar, Anda dapat pahala, kami juga dapat pahala. Ya, seperti itu. Kemudian perkataan ulama yang lain, As-Sufyan As-Tsauri rahimallahu taala, beliau mengatakan, ya Syuaib, wahai Syuaib, ini muridnya, ya, la yanfa'uka ma katabta hatta tara sholata khalfa kulli birrin wa fajrin. Tidak bermanfaat apa yang kau tulis selama engkau tidak meyakini, ya, bolehnya salat di belakang pemimpin yang baik ataupun yang buruk. Jadi salat di belakang pemerintah yang baik ataupun yang buruk itu sah salatnya. Ya, sama dengan sholat di belakang pelaku bid'ah, ya, tetap sah sholatnya. Kecuali sholat di belakang orang-orang Syiah tidak sah. Ya. Kemudian Syuaib mengatakan kepada Sufyan, ya Abdullah, ya Aba Abdullah, as-salatu kulluha. Apakah sholat semua 5 waktu? Tidak. La, walakin sholatul jum'ah wal idain. Itu sholat Jumat dan 2 hari raya. Ya. Jadi hari raya kapan tentukannya juga pemerintah tentukan. Kalau sudah ketetapan pemerintah, maka hilang sudah khilaf di antara kaum muslimin. Ya, supaya satu harinya tidak berbeda-beda. Sekarang di Indonesia kadang berbeda, ya. Ada yang hari Rabu misalnya duluan, ada hari Selasa, ada yang duluan, ada yang cepat, ya, dan seterusnya. Ada yang kadang lebih maju 4 hari, 3 hari. Kapan? Siapa yang benar? Mana harus itu diikuti? Ikuti pemerintah. Insya Allah kalau dia benar, kita dapat pahala. Kalau dia salah, dia yang dosa, kita yang dapat pahala. Sudah beres. Enggak bingung, ya. Qala al-Imam Al-Imam At-Tahawi rahimahullah mengatakan, al-hajju wal jihadu madiyani ma'ulil amri minal muslimin birruhum wa fajrum. Berjihad, haji itu bersama pemerintah kaum muslimin, baik pemerintah yang baik atau pemerintah yang buruk, ya, sampai hari kiamat. Jadi poin yang ketujuh, melaksanakan sebagian ibadah bersama mereka. Ibadah misalnya haji, ibadah puasa, jihad itu bersama pemerintah. Ya, bukan sendiri-sendiri, bukan perorangan, bukan ormas-ormas. Taib. Jadi ada 7 poin di sini. Yang pertama apa tadi? Memuliakan. Yang kedua, mentaati.
Yang ketiga, bersabar. Yang keempat, menasihati pemerintah. Yang kelima, mendoakan. Yang keenam, tidak memberontak. Yang ketujuh, melaksanakan sebagian ibadah bersama mereka. Ini betul-betul antum ngaku salafi, ini praktekan. Kalau antum ngaku saja tapi nggak dipraktekan, ya namanya bukan salafi ya. Salafi itu imitasi namanya, bukan sejati. Makanya ada kitab namanya Kun Salafiyan Al-Jada. Jadilah salafi sejati. Ya, ada kitabnya. Kalau dibahas itu luar biasa. Baik, sampai di sini pertemuan kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Nah, ya, sikap ahlu sunnah terhadap coblos pemilu. Ini terjadi khilaf yang sangat banyak di antara kalangan ulama. Ya, kalau anak sendiri, kalau calonnya itu sama-sama muslim, anak tidak milih. Tapi kalau calonnya itu satunya kafir, satunya muslim, maka anak memilih yang muslim. Jadi intinya lihat mafsadat dan mudaratnya. Ada yang mengatakan tidak boleh. Mutlak itu tidak benar juga. Tapi kita lihat siapa yang calon. Kalau calonnya itu sama-sama muslim, saya tidak milih. Ya. Tapi kalau calonnya ada satu kafir, satu muslim, saya pilih yang muslim. Seperti itu. Nah, mungkin yang lain ada? Bagaimana? Cara perempuan dan laki-laki. Iya, tadi saya katakan kalau sama-sama muslim, saya tidak memilih. Ya, sama-sama muslim tidak memilih. Meskipun perempuan, terserahlah yang jadi siapa. Ya? Seperti itu. Ya, 6. Terkait dari aturan tertentu jika kita jarak tinggi. Kadang-kadang kita kan ada kau dan benar. Di hari raya itu kita buat sendiri sholat id itu. Kadang-kadang melihat pemimpin yang acaranya masih perkara yang sudah sesuai dengan sunnah. Apakah memang afdal yang kita dapat sholat dan sunnah? Atau memang buat sholat id? Terkait hari raya, apakah kita boleh membuat sholat sendiri? Maksudnya pas di acara kita yang berkenaan pada masjid ada wadah kita. Tempat sholatnya, Sholat idnya. bukan di tempat yang disediakan oleh pemerintah gitu. Bukan. Misalnya kita punya wadah. Sholat idnya kita bikin sholat id di situ nih. Oh, tidak masalah kalau sholat ya. Ya, misalnya memang kita sholat bersama mereka, tapi kan tidak mungkin. Misalnya pemerintah jauh di sana di Jakarta, bagaimana kita mau sholat ke sana kan tidak mungkin. Jadi boleh di mana-mana sholat boleh. Ya. Kalau misalnya pemerintah kita sudah menyediakan di sini, tapi itu menyelisih kebenaran, ya banyak unek-uneknya atau bid'ah-bid'ah yang dikerjakan, kita buat sendiri maka tidak menyelisih, ya. Insya Allah tidak mengapa. Karena ketaatan kepada mereka itu selama mereka tidak berbuat maksiat. Tapi kalau berbuat maksiat sudah tinggalkan. Seperti itu. Hari raya, tapi harinya sama. Adapun sholatnya boleh di mana-mana. Ya. Tidak kecuali kalau pemerintah mungkin mewajibkan, itu pun tidak benar juga. Karena kewajiban kalau dia banyak menyelisihi yang sunnah, tinggalkan. Cari yang sunnah. Wallahu taala a'lam bishawab. Nah, jelas. Saya rasa jelas ya. Ini masalah pertama ini adalah tentang kewajiban kita berpegang teguh dengan pemerintah, ya. Bagaimana muamalah kita dengan pemerintah kaum muslimin. Ini baru yang pertama. Insya Allah nanti kita masuk seterusnya masalah bidah dan seterusnya kita jelaskan. Dan ikhwan fillah, kitab-kitab seperti ini bagus untuk diajarkan karena inilah dakwah kita. Ahlus sunnah wal jamaah salafi. Bedanya dengan dakwah al-haraki hizbi, ya, dan seterusnya itu. Kalau orang-orang haraki, orang-orang hizbi itu dakwanya tidak seperti itu, ya. Tidak diajarkan akidah manhaj, tidak. Tapi kita harus tahu manhaj kita bagaimana. Kita harus tahu akidah seperti bagaimana. Ini kitabnya bagus, ya. Jadi
Mohon pertemuan depan harus ada kayak gini ya, buku. Belilah, nggak masalah, berarti 30.000. Ya, nggak sampai mahal-mahal harus keluarkan jutaan, enggak. Beli. Antum dapat ini, baca di rumah, mudah-mudahan Allah pahamkan, dapat hidayah, alhamdulillah. Ya. Daripada antum beli jajan untuk anaknya bisa sampai 50.000, beli buku aja nggak mau. Ya, kan terbalik ya. Untuk agama kita hitung-hitungan kadang. Baik. Naam, kita tutup dengan majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.